Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan koin perak ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di jalan pasar yang ramai. Ia baru saja membantu seorang tetangga memperbaiki atap rumahnya, dengan imbalan yang cukup unik. Bukannya uang, sang tetangga memberinya sebutir telur dan doa, "Semoga rezekimu berlipat ganda, Abu Nawas." Namun, bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan keberuntungan di tempat tak terduga. Saat melewati toko tukang besi, matanya tertuju pada sesuatu yang berkilau di antara debu jalanan. Ia memungut benda itu dan berkata pelan, koin perak? Wah, rezeki datang tanpa harus memanjat atap rupanya." Koin itu bersinar aneh di bawah sinar matahari. Terlihat biasa, tapi terasa berbeda. Abu Nawas mencoba menggigitnya, seperti kebiasaan orang zaman dulu untuk memastikan keaslian. Asli, tapi rasanya agak aneh. Mungkin perak dari negeri jin? Ia pun menyimpannya di saku dan melanjutkan perjalanan. Perut Abu Nawas mulai berbunyi. Ia mampir ke toko roti langganannya. "Tuan Karim, roti gandum 1, tolong." "Baik, Abu Nawas." 1 koin perak, seperti biasa. Abu Nawas mengeluarkan koin perak yang baru ditemukan, menyerahkannya, lalu mengambil roti. Tapi belum sempat ia melangkah jauh, Tuan Karim berteriak kaget. "Abu Nawas, kau belum bayar." "Belum bayar? Bukankah aku sudah memberimu koin perak ini? Tapi koinmu hilang begitu saja dari tanganku." Mereka berdua memeriksa meja, lantai, bahkan saku Tuan Karim. Tak ada apapun. Anehnya, ketika Abu Nawas merogoh sakunya sendiri, koin perak itu kembali ke sana. Abu Nawas menatap koin itu dengan dahi berkerut. Apa-apaan ini? Koin ini seperti anak kecil yang tak mau jauh dari ibunya. Malam harinya, di rumah sederhana miliknya, Abu Nawas mencoba menguji keanehan itu. Ia meletakkan koin di meja, lalu menatapnya seperti ilmuwan sedang mengamati tikus percobaan. "Baiklah, koin aneh. Jika kau memang hidup, aku akan mengujimu." Ia menutup koin itu dengan mangkuk, lalu berjalan keluar sebentar. Ketika kembali, koin itu sudah tidak ada. Dan ketika ia menyentuh sakunya, "Astagfirullah, kau kembali lagi." Abu Nawas tergelak. Koin ini seperti anjing setia yang tak mau lepas dari majikannya. "Tapi kalau begitu, aku bisa kaya tanpa harus khawatir kehilangan uang." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan menuju istana. Ia mendapat ide yang, menurutnya, terlalu brilian untuk diabaikan. Ia datang menghadap Raja Harun al-Rasyid dengan wajah penuh semangat. "Wahai Baginda Raja yang bijaksana, hamba menemukan benda ajaib." "Benda ajaib lagi, Abu Nawas? Jangan bilang ini seperti jubah tak terlihatmu yang malah membuatmu menabrak tembok istana." "Tidak, Baginda. Kali ini benar-benar ajaib. Ini koin perak yang tidak bisa hilang." Raja tertarik. "Tidak bisa hilang? Maksudmu?" "Hamba bisa memberikannya kepada siapa saja, tapi dia akan kembali ke saku hamba dalam sekejap." Raja yang penasaran meminta Abu Nawas membuktikannya. Abu Nawas menyerahkan koin itu kepada Raja. Sang Raja menimangnya di tangan, sambil berkata, koin biasa saja." Tiba-tiba, pof, koin itu hilang dari tangannya dan muncul kembali di saku Abu Nawas. Raja terkejut bukan main. "Subhanallah, bagaimana bisa?" "Itulah, Baginda. Sepertinya koin ini hanya mau tinggal bersamaku." Raja pun tertawa keras. Tapi di antara tawa itu,
muncul ide jahil dari sang penguasa. Kalau begitu, Abu Nawas, gunakan koinmu untuk membayar seluruh pajak bulan ini. Tapi Baginda, koin ini tak bisa hilang, artinya aku tak pernah benar-benar membayar. Justru itu, aku ingin lihat bagaimana para petugas pajak kebingungan. Maka berangkatlah Abu Nawas membawa koin ajaibnya ke kantor pajak. Setiap kali Abu Nawas membayar dengan koin perak itu, koinnya selalu menghilang dari tangan petugas dan kembali ke sakunya sendiri. Petugas pertama, tunggu. Mana uangnya? Abu Nawas, baru saja saya kasih, bukan? Petugas kedua, Abu Nawas, jangan bercanda. Kau pikir kami bodoh? Abu Nawas, saya justru khawatir koin saya yang terlalu pintar. Para petugas akhirnya menyerah. Mereka menulis laporan ke istana. Abu Nawas telah membayar, tapi uangnya menolak disimpan. Raja membaca laporan itu sambil tertawa terbahak-bahak hingga kursinya hampir terguling. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat pajak jadi bahan tertawaan. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi didatangi seorang pria berjubah putih. Abu Nawas, koin itu adalah ujian, bukan hadiah. Ia tak bisa hilang karena bukan milikmu. Kembalikanlah ke tempat kau menemukannya. Keesokan harinya, ia kembali ke jalan tempat ia menemukan koin itu. Ia menaruh koin itu di tanah dan berkata, "Terima kasih atas pelajaranmu, wahai koin ajaib. Rezeki sejati bukan yang tak bisa hilang, tapi yang membawa berkah." Setelah Abu Nawas berbicara, koin itu lenyap dalam cahaya keperakan, dan di tempatnya tumbuh bunga kecil berwarna putih. Abu Nawas tersenyum, melangkah pulang sambil berkata, "Kalau begitu, lebih baik aku cari rezeki dari doa, bukan dari koin yang keras kepala." Kadang, sesuatu yang tampak seperti keberuntungan abadi bisa jadi ujian tersembunyi. Rezeki sejati adalah yang membawa ketenangan, bukan yang tak bisa hilang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kerajaan Bawah Tanah. Kisah lucu, penuh keajaiban, dan tak terduga. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Ia tampak tenang, tetapi pikirannya sibuk. Sudah seminggu ini ia tidak punya pekerjaan, dan perutnya mulai sering berbunyi tanpa izin. "Ah, kalau begini terus, aku bisa jadi kurus bukan karena ibadah, tapi karena kelaparan," gumamnya sambil mengelus perut. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Aha, mungkin Raja ingin memberiku hadiah karena lama tak membuat lelucon padanya," ujarnya sambil menepuk dada bangga. Tapi begitu tiba di istana, wajah Raja terlihat sangat muram. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada serius, "semalam halaman istanaku tiba-tiba berlubang besar. Lubang itu sangat dalam, dan setiap kali prajurit menurunkan obor, api itu padam begitu saja. Aku khawatir itu bukan lubang biasa." Abu Nawas mengelus janggutnya yang rapi. Kalau lubang itu padamkan api, bisa jadi di bawahnya ada dunia yang tidak suka cahaya. Mungkin dunia bawah tanah?" Raja membelalak. "Kau pikir ada dunia bawah tanah di bawah istanaku?" Abu Nawas tersenyum santai. "Kalau ada dunia atas, kenapa tidak ada dunia bawah, Baginda?" Raja menghela napas panjang. "Baiklah, kalau begitu aku tugaskan kau menyelidikinya. Turunlah ke lubang itu, cari tahu apa yang ada di bawah sana, dan laporkan padaku." Abu Nawas menatap lubang besar itu dan menelan ludah. Tapi tentu saja, menolak perintah Raja bukan pilihan. Dengan seutas tali panjang dan lentera kecil, Abu Nawas mulai menuruni lubang yang gelap itu. Angin dingin berhembus,
membuatnya menggigil. Kalau ini bukan jalan ke neraka, mungkin ini jalan ke dapur iblis, gumamnya. Setelah beberapa menit, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Ia melihat pemandangan yang membuatnya ternganga. Di bawah tanah itu ada kota kecil bercahaya redup, dengan jamur-jamur besar yang bersinar seperti lentera dan sungai air bening yang memantulkan warna pelangi. Wah, ini bukan dunia bawah tanah, ini dunia bawah ajaib, serunya kagum. Tiba-tiba, muncul sekelompok makhluk kecil dengan kuping panjang dan hidung bulat. Mereka mengenakan pakaian dari daun dan lumut. "Siapa kau, manusia dari atas langit?" tanya salah satu makhluk itu dengan suara melengking. "Aku Abu Nawas, utusan dari dunia atas. Aku datang bukan untuk mengganggu, hanya ingin tahu siapa yang tinggal di sini," jawab Abu Nawas dengan sopan. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Ratu Lumina, penguasa dunia bawah tanah. Ia bertubuh mungil, mengenakan mahkota dari kristal jamur. Ratu Lumina berkata, "Kami sudah lama tahu dunia atas. Tapi akhir-akhir ini, lubang yang menghubungkan dunia kita terbuka sendiri. Itu membuat cahaya matahari masuk ke sini dan membakar tanaman jamur kami." Abu Nawas berpikir keras. "Jadi kalian ingin aku menutup lubang itu?" "Tidak," jawab sang ratu, "kami justru ingin kau membuat dunia atas berhenti membuat suara gaduh. Suara langkah kuda dan pesta kerajaan membuat anak-anak kami sulit tidur." Abu Nawas terdiam, lalu tertawa kecil. "Jadi kalian ingin aku menyuruh raja berhenti berpesta? Hahaha, kalau aku lakukan itu, aku bisa langsung dipecat, atau dipanggang hidup-hidup." Namun sang ratu tidak mau tahu. "Kalau begitu, kau tak boleh kembali ke dunia atas sebelum masalah ini selesai," katanya dengan suara tegas. Abu Nawas duduk di atas batu sambil menggaruk kepala. "Baiklah, Abu, pikir. Kalau kau tidak bisa membuat raja berhenti berpesta, mungkin kau bisa membuat dunia bawah tidak terganggu." Lalu ia mendapatkan ide cemerlang. Ia mendatangi bengkel para makhluk bawah tanah yang pandai membuat alat. Di sana ia meminta dibuatkan penyaring suara raksasa dari jaring laba-laba bawah tanah dan daun jamur tebal. "Letakkan ini di bawah lubang," katanya pada para pekerja. Dengan alat ini, suara dari atas tidak akan turun, dan suara dari bawah tidak akan naik. Mereka bekerja semalaman. Saat pagi datang di dunia atas, raja mengintip ke dalam lubang dan berseru, "Abu Nawas, apakah kau masih hidup di bawah sana?" Tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas dari bawah, "Masih hidup, Baginda. Tapi jangan berteriak, suaramu bisa bikin jamur pingsan." Setelah penemuan itu selesai, Ratu Lumina menghadiahkan Abu Nawas sebuah batu bercahaya yang bisa membuat gelap menjadi terang tanpa api. "Sebagai tanda terima kasih, bawalah ini. Tapi jangan bilang pada siapapun tentang dunia kami." Abu Nawas mengangguk. "Tenang saja, Ratu. Aku pandai menyimpan rahasia, kecuali kalau ada makanan gratis." Ratu tertawa geli, lalu membantu Abu Nawas kembali ke atas tanah. Saat ia keluar dari lubang, raja langsung menyambutnya. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang ada di bawah sana?" tanya raja penasaran. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum licik, "Di bawah sana ada kerajaan jamur, Baginda. Tapi mereka marah karena suara musik istana terlalu keras." Raja kaget. "Serius? Apa yang harus kulakukan?" "Tenang saja, Baginda. Aku sudah pasang peredam suara raksasa dari jaring laba-laba ajaib. Tapi kalau Baginda ingin aman, jangan berpesta lebih dari 3 hari berturut-turut," kata Abu Nawas sambil menahan tawa. Raja manggut-manggut serius, mengira Abu Nawas benar-benar berurusan dengan makhluk ajaib. Beberapa hari kemudian, Raja mendapati bahwa halaman istana tampak lebih sejuk dan tenang. Ia memuji Abu Nawas di depan seluruh pengawal. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Aku akan memberimu hadiah besar," kata Raja. Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat tangan.
Baginda, aku tak butuh hadiah. Aku hanya minta satu hal. Apa itu? Tanya raja. Jangan sekalipun menggali lubang di istana. Karena kalau lubang itu terbuka lagi, makhluk bawah tanah bisa datang menagih hutang pesta. Raja langsung pucat, sementara seluruh pengawal menahan tawa. Dan sejak hari itu, setiap kali istana berpesta, raja memastikan musiknya tak terlalu keras. Bukan karena takut mengganggu tetangga, tapi karena takut membangunkan kerajaan bawah tanah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan mimpi aneh. Di negeri Baghdad yang damai namun penuh kelucuan, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijak, tapi juga gampang penasaran pada hal-hal aneh. Suatu malam, setelah makan malam terlalu banyak kebab dan susu kambing, sang raja tertidur dengan perut kenyang dan mimpi pun datang menyerangnya seperti rombongan unta yang tak sabar berlari di padang pasir. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menjadi pengemis miskin yang tinggal di gubuk reot, dikejar-kejar anjing jalanan, dan ditertawakan rakyatnya sendiri. Ia bangun dengan keringat dingin dan berteriak. Tidak! Aku jadi pengemis. Harta dan istanaku hilang. Para penjaga istana yang mendengar teriakannya segera berlari masuk. Yang mulia, ada apa? Raja memegangi janggutnya sambil gemetar. Aku bermimpi jadi pengemis, dan rasanya nyata sekali. Mungkin itu pertanda buruk. Cepat, panggil para penafsir mimpi. Malam itu juga, istana penuh dengan orang bijak, ulama, dan dukun yang mengaku tahu arti mimpi. Tapi semua jawabannya membuat raja makin gelisah. Yang satu bilang, itu pertanda Anda akan kehilangan kekuasaan. Yang lain bilang, itu tanda bahwa rakyat akan memberontak. Dan seorang dukun berambut acak-acakan bahkan berkata, mimpi itu berarti jin sedang jatuh cinta pada Anda, tuanku. Jatuh cinta padaku? Jin perempuan? Seru raja ketakutan. Tidak. Aku tidak mau menikah dengan jin. Usir semua dukun itu. Namun, satu nama tiba-tiba disebut oleh pengawal, Abu Nawas. Raja langsung bersinar wajahnya. Benar. Panggil Abu Nawas. Kalau dia yang bicara, pasti ada logikanya, walau logika yang membuat kepalaku pening. Keesokan paginya, Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban putih, jubah bersih, dan senyum licik khasnya. Ia memberi salam dan berkata, Wahai Baginda, siapa yang membuat wajah mulia ini terlihat seperti kambing yang baru kehilangan rumput? Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, aku bermimpi aneh semalam. Aku jadi pengemis miskin, tidur di jalanan, dan semua orang menertawakanku. Abu Nawas menatap serius sebentar, lalu tersenyum. Lalu apa yang membuatmu takut, wahai Raja? Karena itu terasa nyata. Apakah itu pertanda buruk? Abu Nawas mengelus janggutnya pelan. Mungkin saja bukan pertanda buruk, melainkan peringatan halus. Mungkin Tuhan ingin Baginda tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat yang miskin dan lapar. Raja terdiam. Mungkin benar, tapi kenapa rasanya seperti sungguhan? Aku benar-benar merasa hidup di sana. Abu Nawas menatap langit-langit istana seolah sedang menghitung laba-laba. Baginda, boleh aku bertanya sesuatu? Saat Baginda bermimpi jadi pengemis, apakah Baginda membawa seluruh perbendaharaan istana di dalam mimpi itu? Tidak, tentu saja tidak. Apakah Baginda membawa perhiasan atau makanan mewah? Tidak juga. Lalu kenapa sekarang Baginda takut seolah mimpi itu benar-benar bisa mencuri harta benda dunia nyata? Baginda hidup di dunia, bukan di dunia mimpi. Kalau begitu, mungkin Baginda terlalu serius bahkan saat tidur. Raja memutar bola matanya. Jadi maksudmu aku harus bersikap santai meskipun sedang mimpi jadi pengemis? Benar, tuanku, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Bahkan dalam mimpi,
Seorang raja tetap bisa bahagia asal tahu cara tertawa pada dirinya sendiri. Beberapa malam kemudian, raja penasaran dan berkata dalam hati, "Aku akan tidur lagi dan membuktikan kalau aku tidak takut mimpi itu." Namun begitu matanya terpejam, mimpi aneh kedua datang lebih parah. Kali ini ia bukan hanya jadi pengemis, tapi juga sedang ditangkap penjaga karena dituduh mencuri roti. Ia berteriak dalam mimpi, "Aku Raja Harun. Aku tidak mencuri." Tapi semua orang malah tertawa dan berkata, "Kalau kau raja, aku ini nabi." Ketika terbangun, raja mendapati dirinya memegangi bantal sambil berteriak, "Ampunilah aku." Seluruh penjaga kembali panik. "Tuanku, mimpi lagi?" Raja mengangguk lemas. Aku dituduh mencuri roti. Bahkan dalam mimpi pun aku tidak dihormati." Maka Abu Nawas kembali dipanggil. Abu Nawas datang sambil membawa roti hangat dan berkata, "Sebelum Baginda bercerita, lebih baik isi perut dulu. Siapa tahu mimpinya datang karena lapar." Raja tertawa kecil. "Kau benar juga. Tapi kali ini aku sungguh terjebak. Aku tak bisa mengendalikan apapun di dalam mimpiku." Abu Nawas menjawab tenang. "Itu artinya Baginda perlu belajar menguasai pikiran sendiri. Kalau raja bisa memerintah ribuan orang di dunia nyata, kenapa tidak bisa memerintah satu mimpi?" Raja mendengus. "Dan bagaimana caranya memerintah mimpi, wahai bijak dari Baghdad?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidurlah lagi malam ini, tapi sebelum tidur, ucapkan ini 3 kali. Aku raja, bahkan dalam mimpiku sendiri. Kalau berhasil, besok Baginda akan bangun dengan senyum lebar." Raja pun menuruti nasihat itu. Malam ketiga, raja kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia sadar sedang bermimpi. Ia melihat dirinya di pasar, dan para penjaga mimpi datang ingin menangkapnya. Namun ia mengangkat tangan dan berteriak, "Berhenti. Aku Raja Harun, penguasa Baghdad, bahkan di alam mimpi." Ajaib. Semua orang berhenti bergerak. Para penjaga menunduk, rakyat bersorak, dan istana besar muncul dari balik awan. Raja tertawa puas. Sekarang aku menguasai mimpiku." Keesokan paginya, ia bangun dengan wajah bahagia. "Abu Nawas, kau benar. Aku kini bisa mengatur mimpiku sendiri." Abu Nawas menunduk hormat sambil menahan tawa. "Luar biasa, Baginda. Jadi mulai sekarang, kalau Baginda ingin menikmati kebahagiaan, tak perlu membangun istana baru. Cukup tidur saja." Raja menatapnya dengan curiga. "Kau mengejakku lagi, ya?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Tidak, tuanku. Aku hanya kagum, karena satu-satunya raja di dunia yang bisa membuat rakyat, istana, dan bahkan mimpinya sendiri tertawa, adalah Baginda." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid jadi lebih tenang dan sering bercanda, bahkan kalau mimpinya aneh sekalipun. Suatu hari ia berkata pada Abu Nawas, "Tadi malam aku bermimpi menjadi kambing, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab cepat, "Wah, kalau begitu Baginda jangan makan rumput saat sarapan, nanti mimpi itu jadi kenyataan." Raja dan seluruh istana pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan begitulah, sejak hari itu, mimpi buruk raja berubah menjadi bahan tertawaan di seluruh Baghdad, berkat kecerdikan si Abu Nawas yang selalu tahu cara membuat masalah jadi lelucon. Kadang mimpi buruk hanyalah cermin dari kekhawatiran kita sendiri. Kalau kita bisa menertawakannya, bahkan raja sekalipun, tidak ada mimpi yang benar-benar menakutkan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan ujian paling gokil sepanjang hidupnya. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh intrik, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang tak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan unik.
bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tertawaan. Namun suatu hari, kabar yang berhembus di pasar membuat orang-orang heboh. Raja Harun al-Rasyid, sang penguasa yang suka menguji kecerdasan rakyatnya, akan mengadakan sebuah ujian paling sulit yang pernah ada. Bukan ujian biasa, melainkan ujian yang katanya tidak akan ada seorang pun yang bisa lulus, kecuali mungkin orang itu benar-benar jenius, nekat, dan sedikit gila. Tentu saja, semua mata langsung tertuju pada satu nama, Abu Nawas. Suatu pagi, seorang pengawal kerajaan berdiri di tengah alun-alun sambil membacakan pengumuman. Atas perintah Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid, diadakan ujian kecerdasan akbar. Siapapun yang berhasil menjawab semua tantangan raja akan mendapat hadiah emas sebesar 100 keping dinar. Tapi, bila gagal, siap-siap menerima hukuman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Warga bergumam. Hukuman apa itu? Mungkin dilempar ke kandang singa. Atau disuruh menikah dengan keledai kerajaan. Abu Nawas yang saat itu sedang makan roti di sudut kedai langsung mengangkat alisnya. Hukuman belum jelas, tapi hadiahnya jelas. Ini pasti jebakan. Dan jebakan seperti ini, rasanya saya suka, gumamnya sambil tersenyum miring. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil langsung ke istana. Raja Harun duduk di singgasananya dengan senyum penuh misteri. Abu Nawas, kata raja, kau terkenal pintar. Tapi kali ini aku ingin tahu, apakah kepintaranmu hanya bualan atau memang nyata? Abu Nawas membungkuk. Hamba siap, tuanku. Tapi izinkan hamba bertanya, kalau hamba menang, dapat emas. Kalau kalah? Raja mengangkat cangkir tehnya sambil tersenyum licik. Kau akan dihukum, menjadi badut istana selama setahun penuh. Setiap hari harus membuatku tertawa, atau akan dipindahkan ke kandang unta. Abu Nawas tertawa kecil. Wah, hukuman yang membuat saya ingin menang, tapi kalau kalah, malah jadi kerjaan tetap. Menarik juga. Raja mulai dengan pertanyaan pertama yang aneh. Abu Nawas, berapa jumlah rambut di kepalamu sekarang? Abu Nawas melirik ke arah raja, lalu mendekat dan berbisik. Jumlahnya persis sama dengan jumlah bulu di jenggot Baginda, dikurangi 1. Raja terdiam, lalu tersenyum. Licik kau. Baiklah, benar. Karena aku pun tak tahu jawabannya. Ujian kedua, Raja memerintahkan. Dalam waktu sehari, bawakan padaku seekor ayam yang bertanduk. Semua orang di istana menahan tawa. Mana ada ayam bertanduk? Abu Nawas pulang ke rumah, berpikir keras. Malamnya ia datang kembali ke istana, membawa seekor ayam biasa. Dengan tanduk mainan yang terbuat dari lilin, ditempel di kepala ayam itu. Tuanku, katanya sambil menunduk, ini ayam bertanduk yang Baginda minta. Kalau Baginda mau ayam bertanduk asli, izinkan hamba meminta seekor sapi yang bisa bertelur sebagai imbalannya. Raja terbahak. Kau memang tak pernah kehabisan akal. Raja melipat tangannya dan berkata, ujian ketiga. Sekarang, tangkapkan angin untukku. Dan aku ingin melihat buktinya. Abu Nawas pulang sebentar, lalu kembali membawa kantong kulit yang diikat rapat. Tuanku, ini angin yang hamba tangkap di atap rumah tadi. Tapi awas, jangan dibuka di ruangan ini, nanti semua janggut pengawal akan berantakan. Raja membuka sedikit kantong itu, merasakan hembusan tipis, dan kembali tertawa. Baiklah, kau lulus ujian ketiga. Raja berkata, untuk ujian keempat, aku akan mengatakan satu kalimat. Kalau kau menganggapnya benar, buktikan.
Kalau salah, bantah. Tapi hati-hati, jawabannya harus membuatku tak bisa membantah balik. Raja mulai. Aku yakin, hari ini aku lebih pintar daripada dirimu. Abu Nawas tersenyum licik. Baginda benar. Karena hanya orang yang kurang pintar yang mau menguji orang sepintar hamba untuk membuktikan dirinya pintar. Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa sampai hampir tersedak. Untuk ujian kelima, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana pada sore hari. Ini ujian terakhir, Abu Nawas. Hari ini aku sedang sedih karena burung kesayanganku terbang pergi. Kalau kau bisa membuatku tertawa dalam 1 menit, kau menang. Kalau tidak, kau jadi badut istana setahun penuh. Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan ke arah kolam istana. Ia melihat beberapa pengawal sedang memberi makan ikan. Tiba-tiba, Abu Nawas terpeleset masuk ke kolam dengan gaya paling dramatis yang pernah dilihat. Sorbannya terlepas, jubahnya mengembang seperti perahu, dan ia berenang sambil menjerit. Tolong! Ada ikan yang mau mengajakku menikah. Raja dan semua yang melihat meledak tertawa sampai air mata keluar. Bahkan Raja berkata sambil terpingkal. Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi itulah yang membuatmu juara. Kau menang. Abu Nawas menerima hadiah emasnya sambil membungkuk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi jujur saja, kalau sampai kalah, saya juga tak keberatan jadi badut istana. Setidaknya makan gratis setiap hari, katanya sambil mengedipkan mata. Raja menggeleng sambil tersenyum. Kau memang ujian terberat bagi semua orang, karena tak ada yang bisa mengalahkan akalmu. Dan begitulah, ujian paling gokil dalam hidup Abu Nawas berakhir, dengan tawa, emas, dan cerita yang akan dibicarakan rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan gelas ajaib. Di negeri Baghdad yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pasar, kelakar para pedagang, dan intrik para bangsawan, muncul lagi kisah kocak sang pujangga yang licik sekaligus cerdas, Abu Nawas. Kali ini, ceritanya tidak kalah gokil dibanding kisah-kisah sebelumnya, karena melibatkan sebuah gelas aneh yang konon tak pernah bisa kosong. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba datang seorang pedagang keliling yang suka menjual barang-barang aneh. Dengan penuh semangat, si pedagang berteriak, "Wahai orang-orang Baghdad, hari ini aku membawa benda ajaib. Sebuah gelas yang tak akan pernah kosong walaupun kau minum sebanyak apapun." Orang-orang langsung berkerumun. Sebagian ada yang melongo, sebagian lain tertawa tidak percaya. Abu Nawas yang mendengar teriakan itu langsung tertarik. Kalau benar ada gelas yang tak pernah kosong, pasti bisa jadi alat bikin pusing banyak orang, atau justru jadi penyelamat perut lapar, gumamnya sambil mengelus janggut hitamnya. Ia pun mendekati pedagang. "Tuan pedagang, berapa harga gelas anehmu itu?" Pedagang menjawab dengan gaya dramatis, "Untukmu, Abu Nawas, hanya 10 keping emas." Abu Nawas tertawa terbahak, 10 keping emas? Untuk sebuah gelas? Bahkan untuk harga segitu, aku bisa beli kambing, ayam, dan beras sekarung. Jangan bercanda. Namun pedagang itu pintar memancing rasa penasaran. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu diminum setengahnya. Ajaibnya, air di gelas itu tetap penuh. Orang-orang berteriak kaget, sebagian ternganga seperti melihat jin keluar dari botol. Abu Nawas pun tercengang. Astaga! Kalau aku punya ini, aku bisa minum gratis seumur hidup.
bahkan mungkin bisa bikin raja bingung. Akhirnya, setelah tawar-menawar yang alot, Abu Nawas berhasil mendapatkan gelas itu hanya dengan 3 keping emas, plus bonus teriakan pedagang yang kesal karena ditawar habis-habisan. Malam itu, Abu Nawas mencoba gelas itu sendiri di rumah. Ia menuangkan teh, lalu diminum. Benar saja, air teh itu tidak pernah habis. Ia minum, dan tetap penuh. Abu Nawas senang, tapi juga bingung. Kalau begini terus, aku bisa mabuk teh, katanya sambil memegang perut. Ia lalu berpikir, daripada aku yang pusing sendiri, lebih baik aku pakai gelas ini untuk mengerjai orang lain. Dan, siapa lagi target yang paling seru kalau bukan Baginda Raja Harun al-Rasyid? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa gelas itu. Ia menghadap raja sambil membawa senyum misterius. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "aku membawa hadiah luar biasa untukmu, sebuah gelas yang tak pernah kosong." Raja Harun al-Rasyid langsung tertarik. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya dramatis menuangkan air ke gelas itu. Ia minum setengahnya di hadapan raja. "Ajaib. Air tetap penuh." Raja melotot. "Subhanallah. Gelas ini benar-benar ajaib." Para menteri ikut terkagum-kagum. Tapi raja yang terkenal jahil itu punya sifat ingin mencoba sendiri. Maka ia pun mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Minum sekali, masih penuh. Minum lagi, masih penuh. Minum lagi, tetap penuh. Raja terus minum, sampai perutnya mulai kembung. Para menteri bingung, antara mau menolong atau tertawa. "Abu Nawas," teriak raja dengan wajah merah. "Kenapa gelas ini tidak habis-habis? Aku sudah minum 7 kali. Abu Nawas dengan wajah polos menjawab, "Baginda, bukankah itu yang Baginda inginkan? Minum sepuasnya tanpa takut kehabisan." Semua orang di istana tertawa terbahak, sementara raja mulai menyesal karena perutnya terasa seperti balon yang siap meledak. Masalah belum selesai. Karena penasaran, para menteri juga ingin mencoba. Mereka berebut gelas itu. Ada yang minum sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya seluruh istana jadi sibuk minum air tanpa henti. Para pengawal ikut mencoba, para pelayan pun penasaran. Akhirnya, suasana istana yang biasanya hikmat berubah menjadi pasar malam minum air gratis. Saking banyaknya yang minum, sebagian besar menteri bolak-balik ke toilet. Bahkan ada satu menteri yang jatuh terduduk sambil berteriak, "Tolong hentikan! Perutku banjir." Raja yang melihat kekacauan itu jadi marah. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa benda ini ke istanaku?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, bukankah ini bukti bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu menyenangkan? Bahkan minum air sekalipun, kalau tak ada habisnya, justru menyiksa." Raja terdiam. Menteri-menteri terbatuk-batuk sambil mengangguk, setuju meski dalam keadaan perut penuh. Akhirnya, raja memutuskan menyimpan gelas itu di ruang penyimpanan istana, sebagai pengingat agar tidak serakah dan tidak selalu ingin sesuatu yang berlebihan. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang selalu membuatku pusing. Tapi aku akui, ada benarnya kata-katamu. Sesuatu yang terlalu banyak bisa jadi masalah besar." Abu Nawas hanya tersenyum sambil membungkuk. "Betul, Baginda. Bahkan tertawa pun kalau terlalu lama, bisa bikin perut sakit." Mendengar itu, semua yang hadir langsung tertawa lagi, dan kali ini lebih sakit perutnya karena benar-benar kebanyakan minum dan kebanyakan tertawa.
Dari kisah ini, kita belajar bahwa sesuatu yang berlebihan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kecerdikan bisa mengalahkan kemarahan. Dan tentu saja, jangan pernah minum dari gelas Abu Nawas kalau tak siap bolak-balik ke toilet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan si kaya super pelit. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria kaya raya yang hartanya bertumpuk bagaikan gunung. Rumahnya megah, dindingnya berlapis marmer, dan gudangnya penuh emas serta perak. Namun, meski kekayaannya melimpah, pria ini terkenal di seantero kota karena satu sifat buruknya, super pelit. Orang-orang sering bergumam, kalau ada lomba orang paling pelit sejagat, dia pasti jadi juara bertahan selamanya. Pria kaya ini bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Makanannya hanya roti keras yang hampir basi, minumnya air sumur yang sudah keruh, dan bajunya tambal sulam padahal ia mampu membeli pakaian seharga satu desa. Saking pelitnya, pintu rumahnya jarang dibuka, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa pria kaya pelit itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di balik tembok rumahnya. Ia selalu takut orang datang meminta bantuan, sehingga setiap kali ada tamu, ia pura-pura batuk, pura-pura sakit, atau pura-pura tidak ada di rumah. Sampailah kabar sifat pelitnya itu ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas yang terkenal cerdik sedang duduk santai di kedai teh. Ia mendengar orang-orang mengeluh. Ah, si kaya itu benar-benar menyebalkan. Bahkan ketika ada anak kecil sakit, ia tidak mau menyumbang sepotong roti pun. Abu Nawas mengelus janggut hitamnya, tersenyum nakal, dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarkan si kaya pelit itu pelajaran berharga. Dan tentu saja, dengan cara yang lucu." Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis. Dengan pakaian compang-camping dan suara dibuat serak, ia mengetuk pintu rumah si kaya. Tok, tok, tok. Si kaya yang sedang menghitung koin di dalam rumah mendengus kesal. Siapa lagi yang datang mengganggu hartaku ini? Ia mengintip lewat jendela, lalu melihat sosok Abu Nawas yang berpakaian lusuh. Ah, pengemis. Pergi sana. Aku tidak punya apa-apa, teriaknya. Abu Nawas pura-pura gemetar. Tuan, aku hanya minta setetes air. Bukan emas, bukan makanan, hanya air. Si kaya menutup pintu jendela keras-keras. Air? Minum saja hujan di luar. Abu Nawas tak menyerah. Keesokan harinya, ia menyamar lagi, kali ini sebagai saudagar kaya. Ia memakai jubah mewah, sorban berkilau, dan membawa tongkat kayu yang dipoles agar terlihat mahal. Ia mengetuk pintu rumah si kaya dengan penuh percaya diri. Assalamualaikum, wahai tuan kaya yang terhormat. Begitu mendengar kata kaya, si pelit langsung tergopoh-gopoh membuka pintu. Ia menyambut dengan senyum palsu selebar mungkin. Ah, selamat datang. Silakan masuk, katanya ramah, berbeda 180 derajat dari kemarin. Abu Nawas duduk dengan santai. Ia menatap isi rumah yang meski megah, tetapi kosong tanpa perabotan mewah. Rupanya si kaya bahkan pelit untuk membeli kursi bagus. Wah, tuan, kata Abu Nawas, aku ingin sekali menjalin persahabatan denganmu. Kabarnya engkau orang yang sangat hemat. Si kaya tersenyum bangga, mengira kata hemat itu pujian. Betul. Aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Bagus sekali, jawab Abu Nawas, karena aku ingin menitipkan beberapa peti emas agar engkau simpan.
tentu orang sehemat engkau akan menjaganya dengan baik. Mendengar kata peti emas, mata si pelit langsung berkilau. Ia menelan ludah, nyaris menjilat bibirnya sendiri. Peti emas? Berapa banyak, Tuan? Ah, tidak banyak, hanya 10 peti penuh emas dan perhiasan, jawab Abu Nawas dengan tenang. Si kaya hampir pingsan karena bahagia. Ia langsung berkata, "Baik, baik. Aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Demi persahabatan kita, silakan titipkan padaku." Abu Nawas pura-pura berjanji akan datang esok hari membawa peti emas. Malam itu si pelit tidak bisa tidur. Ia berhayal, "Kalau emas itu kutahan saja untukku, aku akan semakin kaya. Ah, hidupku akan sempurna." Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang, tapi bukan membawa peti emas. Ia datang hanya dengan satu kantong kecil berisi batu bata. "Ini permulaan, Tuan. Sisanya akan datang sebentar lagi," kata Abu Nawas. Si kaya menerima dengan wajah penuh harap, meski agak bingung. Abu Nawas lalu berkata, "Wahai Tuan, sebelum aku titipkan semua peti emas itu, aku ingin tahu, apa yang akan kau suguhkan untuk seorang sahabat barumu?" Si kaya buru-buru ke dapur, panik, lalu menyuguhkan roti kering setengah basi yang biasa ia makan. Abu Nawas mengambil roti itu, mengetuknya ke meja hingga berbunyi keras, lalu berkata dengan nada heran, "Wah, rotinya keras sekali. Apakah ini roti atau batu bata yang kutitipkan tadi?" Para tetangga yang mengintip dari jendela langsung tertawa terbahak-bahak. Si kaya malu bukan main, wajahnya merah padam. Melihat wajah si pelit yang kebingungan, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, "Wahai Tuan, bagaimana mungkin engkau ingin menyimpan emas untuk orang lain, sementara engkau begitu pelit memberi sepotong roti layak dimakan? Kalau begini, bukan emas yang kau simpan, tapi hanya kebodohanmu sendiri." Orang-orang yang berkumpul di luar rumah meledak tertawa. Si kaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk malu, sambil menyesal telah menjadi bahan tontonan. Sejak hari itu, meski tidak berubah total, si kaya menjadi sedikit lebih longgar. Setidaknya, ia mulai berani memberikan makanan layak pada tetangga yang membutuhkan, meskipun masih dengan wajah cemberut. Dan tentu saja, semua orang tetap mengingat bagaimana Abu Nawas berhasil mempermainkan si kaya super pelit hingga uangnya sendiri seperti ikut menangis. Begitulah kisah Abu Nawas yang dengan kecerdikannya selalu bisa mengajarkan pelajaran hidup, bahkan kepada orang paling pelit sekalipun. Dan yang paling lucu, orang kaya itu akhirnya sadar, lebih baik berbagi sedikit, daripada dipermalukan habis-habisan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri laut yang hilang. Pantai jadi padang pasir. Pada suatu pagi yang cerah, kabar aneh tersebar di seluruh negeri. Orang-orang berlarian di pasar, berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah pantai. "Lautan menghilang! Lautan menghilang!" teriak seorang nelayan tua dengan wajah pucat. Awalnya orang mengira itu hanya lelucon, tapi ketika mereka berbondong-bondong ke pantai, semua benar-benar ternganga. Laut yang biasanya bergelombang biru dan penuh kapal nelayan, kini kering kerontang. Air laut raib entah kemana, meninggalkan hamparan pasir basah yang luas seperti padang pasir raksasa. Ikan-ikan tergeletak megap-megap di atas pasir, kepiting berjalan kebingungan, dan perahu nelayan tergeletak miring seperti ayam mabuk. "Wahai langit! Kemana air lautku pergi?" ratap seorang nelayan sambil menepuk-nepuk perahunya. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Ia sangat terkejut, tapi juga bingung.
Laut yang hilang tentu akan menghancurkan perdagangan, karena kapal dagang tak bisa masuk. Lebih parah lagi, istana punya agenda besar. Raja ingin mengadakan pesta ikan bakar sebulan penuh. Kalau laut hilang, dari mana ikan segar bisa didapat? Panggil Abu Nawas segera. Hanya dia yang bisa menjelaskan misteri ini, titah raja. Abu Nawas datang dengan penampilan khasnya. Sorban putih agak miring, janggut hitam rapi, jubah putih sederhana, dan sandal yang sudah agak usang. Ia melangkah dengan santai, seolah tidak ada masalah besar. Abu Nawas, seru raja, lautan menghilang. Jika kau tidak bisa mengembalikannya, negeri ini akan hancur. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang, lalu menatap serius. Paduka, saya sudah lama menduga hal ini. Lautan sebenarnya merasa bosan. Bosan? Raja melotot. Mana bisa laut merasa bosan? Bisa, Paduka. Bayangkan, setiap hari laut hanya menerima sampah dari manusia. Kulit pisang, tempurung kelapa, bahkan sandal putus. Nelayan memancing tanpa permisi, anak-anak kencing di tepi pantai. Laut akhirnya jenuh, lalu ia kabur ke tempat lain mencari ketenangan. Raja terdiam. Para menteri saling pandang, setengah percaya setengah tidak. Raja menepuk tangan. Baiklah, kalau begitu kau harus membuat laut kembali. Jika gagal, kau akan kuangkat jadi penjaga sumur istana seumur hidup, dan hanya boleh bicara dengan ember. Abu Nawas mengangguk. Izinkan saya mencoba, Paduka. Tapi saya butuh bantuan rakyat, dan juga beberapa peralatan aneh. Apa itu? Tanya Raja curiga. Sapu lidi, seruling bambu, dan 10 periuk besar. Seluruh istana terdiam, lalu meledak tertawa. Apa hubungannya sapu lidi dengan laut yang hilang? Abu Nawas hanya tersenyum. Tunggu saja. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seluruh rakyat ke pantai yang kering. Mereka berbaris membawa sapu lidi. Abu Nawas berdiri di depan dengan gaya seorang pemimpin upacara sakral. Wahai rakyat, kita akan menyapu pasir ini agar laut merasa rindu rumahnya. Jika pasirnya bersih, laut akan kembali. Maka, rakyat pun menyapu pasir pantai beramai-ramai. Pasir beterbangan ke sana kemari, membuat semua orang bersin. Acim. Abu Nawas, ini membuat hidung kami gatal, keluh seorang nelayan. Bersabarlah, jawab Abu Nawas tenang, laut suka kebersihan. Setelah itu, Abu Nawas meniup seruling bambu dengan nada aneh. Suaranya mirip kambing serak sedang tertawa. Anak-anak yang menonton malah terpingkal-pingkal. Apakah ini doa khusus, Abu Nawas? Tanya seorang menteri. Bukan. Ini lagu kesukaan laut. Laut suka musik. Setelah ritual aneh itu, Abu Nawas meminta rakyat menaruh periuk besar di sepanjang garis pantai. Jika air laut kembali, ia akan mampir dulu ke periuk-periuk ini. Nanti bisa kita gunakan untuk masak gratis. Orang-orang tertawa geli, tapi tetap mengikuti perintahnya. Namun, hari demi hari berlalu. Laut belum juga kembali. Nelayan semakin cemas, raja semakin murka, dan menteri-menteri mulai menyusun rencana untuk menghukum Abu Nawas. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, Abu Nawas diam-diam membawa rakyat ke pantai lagi. Paduka raja tidak tahu, katanya, sebenarnya laut itu tidak hilang. Laut hanya sedang main petak umpet. Jika kita menunggu saat pasang besar, ia akan muncul kembali. Rakyat heran. Benarkah? Percayalah padaku,
jawab Abu Nawas. Keesokan paginya, saat air pasang besar, lautan perlahan kembali memenuhi pantai. Ombak berderap masuk, membawa ikan-ikan yang meloncat gembira. Kapal nelayan yang tadinya miring kini kembali mengapung. Orang-orang bersorak, "Hidup Abu Nawas! Kau berhasil mengembalikan laut." Raja pun terkejut melihat laut kembali seperti semula. "Abu Nawas, apa rahasiamu? Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka, saya hanya menunggu. Laut punya jadwal sendiri. Ia pergi sebentar untuk memberi pelajaran agar manusia tidak semena-mena. Kini ia kembali, karena melihat kita sudah belajar menjaga kebersihan." Raja terdiam, lalu mengangguk dengan kagum. "Luar biasa. Mulai sekarang, aku perintahkan seluruh rakyat untuk menjaga laut. Jangan lagi membuang sampah sembarangan." Namun, sebelum semua bubar, seorang nelayan muda bersuara keras, "Abu Nawas, tapi kenapa kau suruh kami menyapu pasir dan meniup seruling? Itu tidak ada gunanya." Abu Nawas terkekeh. "Siapa bilang tidak ada gunanya? Coba bayangkan, kapan terakhir kali kalian menyapu pantai bersama-sama dan bernyanyi di bawah bulan? Bukankah itu pengalaman berharga?" Semua terdiam sebentar, lalu meledak tertawa. Raja pun ikut tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik sekaligus bijak. Walau caramu konyol, hasilnya tetap membuat rakyat bahagia. Aku puas." Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai pawang laut yang bisa memanggil ombak dengan seruling kambing serak. Dan pesta ikan bakar pun tetap berjalan, tapi kali ini disertai peraturan baru. Siapapun yang buang sampah sembarangan ke laut, akan dihukum menyapu pantai sebulan penuh dengan sapu lidi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan garam ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, udara masih segar dan aroma roti panggang menyeruak dari gang-gang kecil. Para pedagang sibuk membuka lapak mereka di pasar yang ramai, dari penjual kain, rempah, hingga kambing gembul yang suka melenguh tanpa alasan jelas. Di antara mereka, ada seorang pedagang garam bernama Samir, pria bertubuh gemuk dengan kumis melingkar seperti tanduk kambing dan wajah selalu berkeringat. Samir dikenal sebagai pedagang yang rajin tapi agak pelit. Ia selalu menghitung setiap butir garam seolah-olah itu emas murni. Kalau seseorang menawar terlalu rendah, ia akan berseru keras. "Hei, ini garam terbaik dari laut yang paling asin. Bukan dari air mata penyesalanmu." Suatu hari, Samir mendapat kabar bahwa Raja Harun al-Rashid sedang mencari garam paling murni untuk hidangan kerajaan. Ia pun berpikir, "Kalau aku bisa menjual garamku ke istana, aku bisa kaya 7 turunan." Namun, masalahnya, Samir tahu bahwa rakyat biasa tidak bisa begitu saja masuk ke istana. Maka ia mencari seseorang yang dikenal dekat dengan raja, seseorang yang bisa membantunya membuka jalan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang terkenal di seantero Baghdad. Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, menikmati semangkuk sup hangat dan senyum puas. Ketika Samir datang tergesa-gesa, ia langsung bicara tanpa basa-basi. "Abu Nawas, aku dengar kau dekat dengan raja. Tolong bantu aku menjual garamku ke istana. Aku akan memberimu bagian, tentu saja," kata Samir dengan wajah penuh harap. Abu Nawas mengusap janggut hitamnya sambil tersenyum tipis. "Bagian, ya? Menarik. Tapi aku penasaran seberapa berharganya garammu itu sampai raja harus membelinya darimu?"
Ini garam istimewa, kata Samir bersemangat. Kering, murni, putih seperti salju di puncak gunung. Abu Nawas menatap karung garam besar di belakang Samir dan tiba-tiba berkata pelan. Baiklah, aku akan bantu. Tapi dengan satu syarat, biarkan aku yang menyiapkan garamnya sebelum dibawa ke istana. Samir agak bingung. Maksudmu apa? Garam ini sudah siap jual. Percayalah padaku, kata Abu Nawas dengan senyum misterius. Kalau raja suka, kau bisa jadi pedagang garam paling terkenal di Baghdad. Samir, yang matanya sudah berubah menjadi lambang uang dinar, langsung setuju. Ia pun menyerahkan seluruh karung garam itu kepada Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas membawa karung garam tersebut ke rumahnya. Tapi alih-alih menambahkan sesuatu, ia malah merendam sebagian garam itu di air lalu menjemurnya lagi. Akibatnya, garam itu jadi sedikit lembab dan menempel seperti bubuk lengket. Haha, raja pasti akan kaget, gumam Abu Nawas sambil terkekeh, karena garam ini bukan hanya asin, tapi ajaib di lidah. Keesokan harinya, ia menemui Raja Harun al-Rashid di istana. Yang mulia, ujar Abu Nawas dengan sopan, ini garam paling langka dari Baghdad. Hanya satu pedagang yang punya, dan aku bawakan untuk Anda mencicipinya. Raja penasaran dan memerintahkan koki istana untuk mencoba sedikit pada masakan daging domba. Beberapa menit kemudian, koki datang kembali dengan wajah heran. Yang mulia, katanya, garam ini aneh. Asinnya tidak seperti biasa. Rasanya berubah-ubah di lidah, kadang asin, kadang gurih, kadang seperti tidak ada rasa sama sekali. Raja mencicipinya sendiri. Alisnya langsung terangkat. Menarik. Seperti garam yang bisa berubah perasaan. Abu Nawas menunduk hormat. Benar sekali, tuanku. Karena garam ini hanya bereaksi pada orang jujur. Raja terkejut. Apa maksudmu? Jika orang yang mencicipinya berhati jujur, garam ini terasa sempurna. Tapi jika ia suka menipu, rasanya aneh dan tidak karuan. Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Siapa pedagang yang membuat garam semacam ini? Namanya Samir, yang mulia. Pedagang garam di pasar Baghdad. Raja memerintahkan agar Samir diundang ke istana untuk menerima penghargaan. Samir datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, jubah merah yang terlalu sempit dan topi besar yang menutupi separuh wajahnya. Di depan raja, Samir menunduk dengan canggung. Apakah kau yang membuat garam ajaib ini? Tanya raja dengan nada kagum. Benar, yang mulia, jawab Samir cepat. Garam itu hasil racikan rahasiaku yang sangat rumit. Abu Nawas hanya berdiri di sisi ruangan, menahan tawa. Raja pun memberi Samir segenggam garam dan berkata, kalau begitu, silakan buktikan. Cicipilah garammu sendiri. Samir menelan ludah. Ia mengambil sedikit dan menjilatnya. Seketika wajahnya meringis. Ini asin sekali bahkan pahit. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Haha, Abu Nawas benar. Garammu terasa aneh pada lidah orang yang suka menipu. Samir memerah seperti udang rebus. Ia mencoba menjelaskan, tapi Raja sudah terlanjur menganggap itu bagian dari keajaiban garam tersebut. Setelah Samir keluar dari istana dengan muka muram, Abu Nawas menemuinya di gerbang. Wahai Samir, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya, ternyata garammu benar-benar luar biasa. Sampai membuat Raja tertawa seharian. Samir mendengus kesal. Kau menipuku, Abu Nawas.
Apa yang kau lakukan dengan garamku? Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak ada. Aku hanya menjemurnya ulang. Tapi ternyata kau sendiri yang menambah rasa pahitnya dari kebohonganmu. Samir ingin marah, tapi tiba-tiba ia sadar betapa lucunya nasibnya hari itu. Ia malah ikut tertawa. Baiklah, kau menang, Abu Nawas. Tapi mulai sekarang aku akan jujur pada setiap pembeli. Abu Nawas mengangguk puas. Bagus. Karena kejujuran, wahai Samir, jauh lebih berharga daripada 1000 karung garam. Sejak hari itu, Samir benar-benar berubah. Ia jadi pedagang yang jujur dan bahkan sering memberi bonus garam kecil pada pembeli. Orang-orang mulai menyebut lapaknya, Garam Abu Nawas, meski Abu Nawas sendiri cuma tertawa setiap kali lewat sana. Dan setiap kali ada anak muda bertanya padanya tentang garam ajaib itu, Abu Nawas akan menjawab sambil mengedipkan mata. Garam itu tidak benar-benar ajaib. Yang ajaib adalah bagaimana kebohongan bisa terasa asin di lidah orang yang bersalah. Rakyat pun tertawa, dan kisah garam ajaib yang bikin pedagang kaget setengah mati menjadi salah satu cerita paling populer di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perdebatan para ulama. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai dan riuh. Orang-orang berdesakan membeli barang, para pedagang berseru menawarkan dagangan, dan aroma rempah bercampur dengan bau roti panggang yang baru keluar dari tungku. Di tengah keramaian itu, seperti biasa, berjalanlah seorang pria sederhana namun terkenal karena kecerdasannya, Abu Nawas. Dengan sorban putihnya yang rapi, janggut hitamnya yang terawat, serta rompi warna tortilla yang khas, ia tampak tenang, meski pikirannya selalu dipenuhi ide-ide gila yang sulit ditebak siapapun. Hari itu, Abu Nawas tidak menuju istana seperti biasanya. Ia sedang mencari ketenangan di tepi sungai untuk menulis puisi. Namun, ketenangan itu sirna ketika seorang pelayan istana datang tergopoh-gopoh. Wahai Abu Nawas, Amirul Mukminin memanggilmu segera ke istana. Katanya, ada perkara besar yang membutuhkan kebijaksanaanmu. Abu Nawas mendesah panjang. Perkara besar atau perkara yang membuat kepalaku pusing lagi, katanya sambil tersenyum miring. Namun, seperti biasa, ia menuruti panggilan itu. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh suasana yang tidak seperti biasanya. Di aula utama, terlihat para ulama, kadhi, hakim agama, dan cendekiawan duduk berbaris, dengan wajah serius. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Di atas singgasananya, Raja Harun al-Rasyid terlihat bingung, wajahnya antara kagum dan pusing. Abu Nawas, serunya lega begitu melihat si cerdik itu datang. Syukurlah kau datang. Aku benar-benar butuh bantuanmu kali ini. Abu Nawas menunduk sopan. Apakah ada musuh menyerang kerajaan, tuanku? Atau mungkin harta kerajaan hilang lagi? Raja menggeleng cepat. Bukan, bukan. Ini lebih pelik dari itu. Para ulama besar kita sedang berdebat. Dan tak satu pun dari mereka mau mengalah. Abu Nawas memandang ke arah para ulama yang tampak seperti ayam jago siap bertarung di gelanggang. Ia bergumam pelan, wah, ini pasti menarik. Salah satu ulama bangkit dan berkata lantang, kami sedang membahas pertanyaan besar, wahai Raja. Siapakah yang lebih utama, orang yang banyak beribadah tapi bodoh, atau orang yang berilmu tapi jarang beribadah? Sontak semua ulama ribut lagi, saling memberi argumen. Suara mereka naik turun seperti badai di dalam masjid. Raja menepuk dahinya. Sudah 3 jam mereka berdebat, tapi belum ada jawaban yang memuaskan.
Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau begitu, izinkan hamba mencoba memberi jawaban, tuanku. Abu Nawas maju ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Ia mengusap janggutnya sebentar, lalu berkata dengan santai. Menurutku, yang paling utama adalah orang yang tidak beribadah dan tidak berilmu sama sekali. Ruangan langsung hening. Semua ulama memandang Abu Nawas dengan wajah terkejut, bahkan sebagian hampir melompat karena marah. Salah satu ulama berseru, "Astagfirullah. Abu Nawas, apa maksudmu berkata seperti itu?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang dulu, wahai para ulama. Dengarkan alasannya dulu sebelum kalian menimpaku dengan kitab tebal." Para ulama terdiam, menunggu alasannya. Begini, lanjut Abu Nawas, orang yang banyak beribadah tapi bodoh, bisa saja salah dalam ibadahnya karena tak paham ilmunya. Orang yang berilmu tapi jarang beribadah, ilmunya tidak bermanfaat. Tapi orang yang tak berilmu dan tak beribadah, setidaknya tidak membuat kesalahan apapun. Ruang sidang mendadak meledak oleh tawa raja. Harun al-Rasyid tertawa sampai air matanya keluar. Namun para ulama masih menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Jadi kau ingin mengatakan, orang yang tidak melakukan apapun adalah yang paling benar?" tanya salah satu ulama dengan nada sinis. Abu Nawas menjawab tenang, "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kebaikan dan kebodohan tidak bisa dibandingkan dengan hitungan yang kaku. Karena yang menentukan nilai seseorang bukan hanya ilmu atau ibadahnya, tapi juga niat dan kebijaksanaannya dalam berbuat baik." Beberapa ulama mulai mengangguk, tapi ada juga yang tetap merasa terganggu. Salah satu ulama yang terkenal keras kepala berdiri. "Kalau begitu, aku ingin menguji kecerdikanmu, Abu Nawas. Jawab pertanyaanku ini, mana yang lebih besar, ilmu atau akal?" Abu Nawas menggaruk kepalanya, lalu berkata, "Tentu saja akal." Ulama, bagaimana seseorang bisa tahu pentingnya ilmu kalau ia tidak punya akal untuk berpikir? Ulama itu terdiam. Para hadirin menatapnya dengan mata membesar. Raja Harun nyaris terjatuh dari singgasananya karena menahan tawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Akal adalah wadah, ilmu adalah isi. Bagaimana air bisa ditampung kalau wadahnya bocor?" Kali ini bahkan para ulama yang tadinya marah ikut tersenyum malu. Tiba-tiba, seorang ulama lain, yang terkenal suka menguji orang, berkata, "Kalau begitu, wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya terakhir. Di antara manusia dan keledai, siapa yang lebih pintar?" Abu Nawas mengangkat alisnya tinggi-tinggi. "Pertanyaan yang menarik sekali," katanya dengan nada serius. Semua orang menunggu jawaban dengan penuh penasaran. Abu Nawas menatap ke arah ulama itu dan berkata, "Tentu saja, tergantung keledainya." Semua ulama serentak berteriak, "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ya, kalau keledainya bisa membuat ulama bertanya hal seperti itu, berarti keledainya jauh lebih pintar." Ruangan istana langsung meledak dengan tawa yang tak terkendali. Bahkan para pengawal istana yang biasanya kaku ikut tertawa terpingkal-pingkal. Ulama yang bertanya pun tak bisa berkata apa-apa, hanya tersenyum malu sambil menggelengkan kepala. Setelah semua tawa reda, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil menepuk tangan. "Wahai Abu Nawas, sekali lagi kau menyelamatkan hari-hariku dari kebingungan dan kesedihan. Dengan kecerdikanmu, kau bukan hanya membuat kami tertawa, tapi juga mengajarkan bahwa hikmah kadang datang dari logika yang tak terduga." Abu Nawas menunduk rendah. "Hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan, tuanku. Kalau terlalu banyak, nanti ulama-ulama ini bisa pusing lagi." Raja tertawa keras. "Kalau begitu, aku beri kau hadiah seekor keledai,
yang konon lebih pintar dari sebagian ulama. Semua kembali tertawa keras, bahkan para ulama pun tak bisa menahan diri. Mereka akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memang bukan sekadar pelawak, tapi seorang pemikir yang mampu memecahkan masalah dengan cara lucu namun mengena di hati. Malam itu, Abu Nawas pulang sambil menuntun keledai barunya. Di sepanjang jalan, orang-orang tertawa melihat tingkahnya yang berbicara pada keledai itu. "Hai, sahabatku," katanya pada si keledai, "hari ini kau jadi pahlawan tanpa tahu apa-apa. Kalau saja para ulama tahu betapa banyak yang bisa dipelajari dari makhluk sepertimu, mungkin dunia ini lebih damai." Keledai itu hanya meringkik pelan, seolah mengangguk setuju. Dan sejak hari itu, di Baghdad orang-orang sering berkata sambil tertawa, "Kalau ingin menang debat dengan ulama, jadilah seperti Abu Nawas, pakai logika dan sedikit keledai." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.